Dan kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani kepada saya, ada kesembuhan, keindahan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini, tapi hal yang terjadi saat ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Saudara kami Sony Plato. Saya harus katakan sekali lagi, kami berduka beli. Saudaraku semuanya, ditetapkannya Saudara Johnny Plate sebagai tersangka telah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Kita sudah pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan. Ini menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Yang pertama. Yang kedua, saya menggarisbawahi sebenarnya, apakah publik akan mempertanyakan komitmen Surya Paloh? Partai ini tidak memadai dan harus dibubarkan ketika terlibat korupsi. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua pertanyaannya adalah apakah ini akan berhenti pada Partai Nasdem atau pada partai-partai lain? Kenapa? Karena kita tahu, semua orang tahu, habitat korupsi ini terjadi dan ada pada partai-partai lain. Dalam pemerintahan Joko Widodo saja misalnya, ada 5 menteri yang sudah terlibat korupsi dan itu dari partai yang berbeda. Dianggap sebagai kelancangan tuh. Tapi bagi Surya Paloh menganggap bahwa iya, supaya tukar tambahnya enak kan. Ternyata gagal karena saya hitungnya Pak Jokowi juga dapat semacam sinyal dari Ibu Mega supaya dipercepat dong tuh prosesnya. Kira-kira begitu ya, ini analisisnya. Saya kan di sini ya, itu harus koordinasi dengan Pak Surya, dengan DPP ini akan seperti apa sikap kita. Surya Paloh minta aliran dana kasus BTS yang seret Johnny G. Plate dibuka. Rocky Gerung singgung Jokowi. Ada dikutip dari lingkartangerang.com, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS yang ditaksir merugikan negara hingga 8,32 triliun. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka setelah sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Saat ini Kejagung bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap untuk menelusuri aliran dana kasus dengan korupsi yang menyeret nama Johnny G. Plate itu. Menanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus dugaan korupsi BTS tak hanya berdampak pada Johnny G. Plate, tetapi juga kontestasi Pilpres 2024. Mereka yang lagi berupaya memastikan jalur capres itu lurus, mungkin akan tersendat-sendat juga, karena ada kasus yang biasa orang sebut kasus beli, atau kasus yang benar-benar di depan mata, kata Rocky Gerung. Kemudian, Rocky Gerung juga menyinggung pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang meminta agar Kejagung mengusut aliran dana kasus dugaan korupsi BTS ke partai politik. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menuturkan, pola korupsi berjamaah sudah biasa terjadi di tanah air. Salah satunya adalah kasus Bank Sentri beberapa tahun lalu. Menurut Rocky, dugaan korupsi yang nilainya mencapai triliunan rupiah tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang. Ya, pola itu kita tahu dari sejak Sentri, segala macam. Begitu menyebut angka triliunan, itu gak mungkin satu orang. Ini 8 triliun, itu terlalu absurd kalau itu sekedar untuk dan demi satu partai, ujarnya. Itu pasti supaya semuanya merata, supaya gak saling ngomong, tambahnya. Rocky Gerung mengatakan korupsi akan mudah diketahui ketika ada persoalan politik, termasuk pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Menurutnya, pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024 membuka kembali kasus 2-3 tahun lalu. Peristiwa politik pencalonan Anies itu membuka persoalan yang sudah lama. Sudah 2-3 tahun lalu kita dengar isu itu bahwa itu adalah bencakan sebetulnya. Itu semacam makan siang di antara parpol-parpol itu, dan makan siangnya habisin 8 triliun, tuturnya. Tak hanya kasus dugaan korupsi BTS, Rocky mengatakan potensi korupsi di semua BUMN selalu menjadi bacakan. Karenanya ia mempertanyakan mengapa kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama politisi Partai Nasdem itu baru dibuka sekarang. Jadi itu pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Jadi sebetulnya masalah politik mendahului masalah hukum, ucapnya. Kan momentum politik ini yang membuat hukum itu dipaksa bekerja, bukan sesuatu yang basisnya hukum lalu dipolitisir. Enggak, kata Rocky Gerung menambahkan. Tak cuma itu, ia juga menyinggung Presiden Joko Widodo. Menurutnya ada sesuatu yang mengganjal bagi mantan wali kota Solo itu. Memang dari awal ini problem politik, yaitu menyembunyikan korupsi itu. Tetapi selalu rawan karena begitu ada sesuatu yang mengganjal di hati Jokowi, dia keluarin masalah ini, kan itu tuturnya. Jadi hukum ditaruh di belakang, sebetulnya supaya nanti ada alasan bahwa ini gak ada urusan dengan politik. Sambungnya dikutip lingkartangerang.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 20 Mei 2023. Selanjutnya, Rocky juga melihat bahwa sikap Surya Paloh yang memilih untuk menantang agar aliran dana kasus dugaan korupsi BTS dibuka, menunjukkan bahwa dirinya mengetahui siapa saja yang ikut menikmati dana tersebut. Kelihatannya memang dibagi rata, dan pembagian rata itu yang diketahui oleh Surya Paloh. Itu saya kira dasarnya kenapa Surya Paloh memilih untuk menantang daripada untuk tunduk, ucapnya. Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka setelah sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Saat ini Kejagung bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap untuk menelusuri aliran dana kasus dengan korupsi yang menyeret nama Johnny G. Plate itu. Menanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus dugaan korupsi BTS tak hanya berdampak pada Johnny G. Plate, tetapi juga kontestasi Pilpres 2024. Mereka yang lagi berupaya memastikan jalur capres itu lurus mungkin akan tersendat-sendat juga, karena ada kasus yang biasa orang sebut kasus beli atau kasus yang benar-benar di depan mata, kata Rocky Gerung. Menurutnya, pencalonan Anies Baswedan di Pilpres 2024 membuka kembali kasus 2-3 tahun lalu. Peristiwa politik pencalonan Anies itu membuka persoalan yang sudah lama. Sudah 2-3 tahun lalu kita dengar isu itu bahwa itu adalah bencakan sebetulnya. Itu semacam makan siang di antara parpol-parpol itu, dan makan siangnya habisin 8 triliun,